Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sahabat rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini saya mengajak kepada sobatku sekalian, marilah senantiasa kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil mahsyar kelak kita akan diakui sebagai umatnya, dan semoga kita berharap akan mendapatkan pertolongan ataupun syafaat dari beliau. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, banyak sekali kesempatan yang hendak diraih, yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan jalannya kepada kita umat Islam. Dan dalam bulan Sya'ban ini pula ada satu keistimewaan yang tidak terhingga. Tepatnya di pertengahan bulan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban, khususnya pada malam tersebut. Pada bulan Sya'ban terdapat malam yang sangat mulia dan penuh barokah, yaitu malam nisfu Sya'ban. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang meminta ampunan, mengasihi orang-orang yang meminta belas kasih, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, menghilangkan kesusahan orang-orang yang susah, memerdekakan ataupun membebaskan orang-orang dari api neraka, dan mencatat bagian rezeki dan amal manusia. Hadirin sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh aneh sekali apabila orang-orang yang merasa banyak dosa tetapi di malam nisfu Sya'ban ia tidak mau mohon ampun oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, padahal sangat jelas pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni orang-orang yang meminta ampun. Kan aneh, Allah sudah tawarkan akan mengampuni orang-orang yang benar-benar meminta ampun. Anehnya apabila kita tidak memohonkan ampunan atas dosa-dosa, sementara kehidupan keseharian berlimangan dengan dosa. Ini adalah kesempatan bagi orang-orang yang benar-benar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh aneh lagi orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala tawarkan akan mengasihi, yang meminta belas kasih kepada Allah, tapi orang tersebut tidak mau memohonkan belas kasih kepada Allah. Bahkan Allah akan mengabulkan orang-orang yang berdoa, menghilangkan kesusahan, bahkan membebaskan dari api neraka. Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini hanya ada di bulan Sya'ban, tepatnya malam nisfu Sya'ban. Karena hadirin sobatku, banyak hadis yang menerangkan tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban.
Hadis tersebut diantaranya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Tabrani dan Ibnu Hibban. Allah melihat kepada semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, dan Dia mengampuni mereka semua kecuali orang-orang yang syirik dan orang-orang yang bermusuhan. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kesempatan yang mulia ini janganlah kita abaikan. Apabila di bulan Sya'ban ini kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, kita sudah mohonkan agar dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah, kita mohon belas kasih kepada Allah, kita mohon rezeki kepada Allah, maka hadirin, tinggallah melangkah di bulan suci Ramadan. Apa yang akan terjadi kepada kita apabila kita sudah mendapatkan ampunan dosa, belas kasih dari Allah, doa kita dikabulkan. Ini adalah keistimewaan yang sangat besar. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah, awalu lailatin merrojaba, wailatu nisfu min Sya'ban, walailatu jum'ah, wailatul fitri, wailatul adha. Ini penting hadirin sobatku. Ada 5 malam di mana doa yang dipanjatkan pada malam itu tidak akan ditolak. Yaitu malam yang pertama, yaitu adalah malam pertama bulan Rajab, awalu lailatin merrojab. Yang kedua, malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima, malam hari raya Idul Adha. Hadirin sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membicarakan tentang malam nisfu Sya'ban khususnya. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah membuka semua pintu langit dan 300 pintu rahmat. Pada malam tersebut Allah mengampuni dan memberi rahmat terhadap hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah, kecuali orang yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sobat yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu semua pada malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka meminta ampun dan bertobat kepada Allah. Namun orang-orang yang memuliakan bulan Sya'ban, mengindahkan malam nisfu Sya'ban, maka orang tersebut akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam tersebut Allah membuka semua pintu langit dan membuka 300 pintu rahmat. Kurang apa lagi kasih sayang Allah kepada hambanya. Hambanya diberikan begitu banyak kesempatan, begitu besar rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada malam nisfu Sya'ban, sehingga sebagian ulama menyebutnya sebagai malam pembebasan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atha bin Yasar meriwayatkan
Mamin lailatin ba'da lailatil qadr afdolu min lailatin nisfi Sya'ban. Tiada malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih utama dibandingkan malam nisfu Sya'ban. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita kaum muslimin melupakannya, tidak ingin mengetahuinya, sehingga selaku kaum muslimin sangat merugi apabila perkara yang penting ini tidak diindahkan ataupun diabaikan begitu saja. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dalam bulan yang mulia ini, marilah sama-sama kita raih dengan penuh keimanan, sehingga datangnya bulan suci Ramadan, keadaan kita, diri kita sudah mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, bebas dari dosa. Maka tatkala kita melaksanakan perintah Allah, ibadah puasa Ramadan nantinya, kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.